undang kembali ya Bunda Elinya untuk sama-sama bersama kita. Alhamdulillah sore hari ini kita akan ditemani sosok luar biasa, Bunda Eli Farida. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, Ketua Dekranasda Kota Depok, Bunda PAUD Kota Depok, Bunda Literasi Kota Depok, Bunda Forum Anak Daerah Kota Depok, dan Ketua Forikan Kota Depok. Kita sore hari ini akan sama-sama ngobrol tentang Depok Bangkit UMKM Berdaya. Oke, mohon maaf tadi live Instagramnya terputus. Jangan lupa silakan bertanya seputar tema. Temanya sore hari ini adalah Depok Bangkit UMKM Berdaya. Silakan ya. Kita nanti akan sama-sama ngobrol tentang gimana sih caranya UMKM Depok tetap berdaya di saat pandemik seperti ini dan bagaimana caranya bangkit. Wah, itu yang penting. Oke, saya undang narasumber kita yang terhormat lagi di sore hari ini untuk ngobrol bersama kita. Karena Bunda Eli ini adalah sosok yang selalu tidak lelah-lelahnya menyemangati UMKM Depok untuk bisa bangkit nih. Oke, Bunda Elinya belum bergabung bersama kita. Ya. Boleh dibantu untuk menghubungi karena terputus. Ya. Ya, kita sama-sama ketahui ya para profesional semua pada saat pandemik melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 pastinya banyak sekali UMKM yang mau tidak mau ditempatkan dalam posisi sulit gitu. Kalau misalnya mau terus berkembang bagaimana caranya, kalau harus berdiam diri pun kita memerlukan mata pencarian untuk menghasilkan uang agar ekonomi kita terus berjalan. Baik. Nah, Depok merupakan salah satu kota percontohan yang bisa kita sama-sama lihat nih bagaimana sih caranya Depok bisa sehingga bisa tetap berdaya. Oke. Silakan pertanyaan seputar tema. Assalamualaikum Bun. Keputus sendiri Bun. Iya, kayaknya sinyalnya ya Mbak ya. Sinyalnya ya Bun ya. Iya. Ini kita sama Bunda Eli sama-sama lagi di luar ya Bun ya. Jadi. Oke. Baik. Mudah-mudahan walaupun kita sedang tidak ada di lokasi masing-masing ya Bun, ada di luar tapi tidak merugi value dari obrolan kita sore hari ini. Bun. Kalau ya. Pemerintah Kota Depok itu kan melalui Dekranasdanya kan aktif banget nih Bun, terus sangat memperhatikan keberadaan UMKM-nya. Sampai Nina pernah ngobrol sama sesama UMKM Depok, katanya kalau di Depok itu mengurus segala sesuatu yang berhubungan sama UMKM itu mudah banget. Akhirnya ujung-ujungnya mereka bisa tetap berdaya melanjutkan usahanya karena ya semua perizinan, semua hal legalitasnya itu dipermudah oleh UMKM Depok. Sebenarnya berapa banyak sih Bun UMKM yang berada di bawah binaan Dekranasda Depok? Oke. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya beli dodol duren. Insya Allah saya gabung bersama perempuan berdaya semakin keren ya. Nah ini menjadi hal yang menarik. Cakep. Ya, jadi ketika kita bicara masalah Dekranasda, terkait saya ketika saya diamanahkan menjadi ketua Dekranasda, saya mencoba untuk all out, masuk di dalamnya, kemudian juga mencoba sinergi dengan beberapa dinas-dinas yang terkait, tentunya dinas perdagangan, dinas BKUM dalam hal ini, terus untuk melakukan satu kolaborasi dan kerjasama, bahkan di sanalah kita juga membentuk satu kepengurusan ada di dalamnya bersama masyarakat tentunya para UKM juga, maka otomatis kita pun juga terus melakukan satu kerjasama. Di samping janji wali kota yang kemudian menjadi satu program, ada 5.000 untuk startup bagi para UKM baru dan 1.000 untuk perempuan yang memulai melakukan usaha
itu sangat dibantu oleh pemerintah Kota Depok. Nah, dalam hal ini kami pun juga beberapa hal yang sudah dilakukan, tentunya banyak sekali. Ya, ini tiga dalam tiga apa namanya? Tiga varian, tiga hal lah ya yang kami lakukan secara kuliner, fashion, dan craft. Dan hampir semuanya saya cukup dekat dengan mereka. Karena seiring dengan apa yang tadi Mbak Nina katakan, bahwa kita pun juga Depok terus memajukan perempuan-perempuan karena ada banyak hal. Bahwa perempuan ini juga memiliki peran ya. Depok kemarin dapat penghargaan APE loh, Anugerah Parahita FK Praya dalam rangka pengaruh utamaan gender. Peran perempuan ini pun juga banyak dalam pembangunan yang ikut serta di dalamnya. Jadi wajar dong kalau kemudian juga kami mencoba untuk terus berusaha menyiapkan mereka dari mulai pelatihan sampai permodalan, ya adalah yang dibantu oleh pemerintah, sampai packaging, bahkan juga marketnya. Nah, itu terus diupayakan demikian. Luar biasa. Jadi bukan hanya perizinannya, tapi juga packagingnya, marketnya gitu. Mungkin cara berjualan online juga bahkan ada kali ya Bun ya, pelatihannya Banyak. untuk para UMKM. Oh, luar biasa. Jadi kurang apa lagi nih para UMKM di Depok? Semuanya dari hulu ke hilir sudah dibantu oleh Pemkot Depok melalui berbagai macam pelatihan yang diadakan oleh Dekranasdanya. Baik, lalu Bun tadi sempat disebutkan ini nggak terlalu untuk tiga hal yang menjadi komoditas utama nih Bun di Depok, kuliner, fashion, satu lagi. Craft. Oh, craft, oke. Nah, ini juga nih yang jadi apa namanya daya saing Kota Depok terhadap daerah lain. Craftnya juga keren-keren pastinya. Baik Bun. Lalu yang melakukan pembinaan terhadap UMKM-nya itu apa saja Bun yang sudah dilakukan oleh Dekranasda? Iya. Dalam hal ini beberapa dinas tadi ya dari waktu ke waktu terutama sebelum pandemi, tapi masa pandemi juga kami tetap melakukan buy online ya hingga mereka mendapatkan satu pembinaan dan ini hal yang menarik tentunya 3 tahun ketika saya mencoba merintis adanya gedung Dekranas sebagai representasi mereka mendisplay melakukan kegiatan-kegiatan workshop, kemudian juga di sana ada helaran untuk memperlihatkan hasil-hasil karya mereka, display-display, dan kemudian di sana juga ada showroomnya, dan ini menjadi satu geliat. Di samping itu, ya kami pun tadi dari pembinaan-pembinaan, kami pun berusaha untuk terus melakukan networking. Nah, dari Uniqlo contohnya, sudah sekitar 2 tahun kami melakukan MOU, craft ini masuk ke Uniqlo, di sudut-sudut Uniqlo itu berbagai hal yang langsung tentunya nanti karena pakai barcode ya, itu pun juga bisa langsung yang minat dengan barang-barang produk Depok bisa dilakukan. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi dalam hal ini karena memang Depok juga sangat memperhatikan tentang keluarga gitu ya. Ini pun juga saya dalam hal ini terus memberikan satu edukasi agar mereka pun juga menghadapi masa pandemi tentunya ya pastilah imbas ada gitu. Tapi hal yang lain saya cukup bangga dengan mereka ketika merasa dekat dengan mereka. Mereka juga memiliki ya kalau kita bicara masalah laughing ya, mereka tuh juga dari sisi fair, komunikasi bagus, kemudian juga dari care ya, mereka saling peduli, saling menguatkan. Tapi satu hal lain ketika share, mereka ketika saya coba ajak ya di awal-awal pandemi Depok tuh yang sangat luar biasa, ini bisa menghasilkan APD, alat pelindung diri 700 pieces untuk kami bagikan ya. Jadi ini nggak lepas dari sebuah proses pembinaan yang saya bilang jangan cuma kita berbisnis, tapi saatnya kita juga harus peduli dengan satu kebutuhan masyarakat. Begitupun juga para crafternya. Nah, di sini kemudian mereka juga menyumbangkan hingga kami punya target 1.019.000 itu karena memang COVID-19 itu juga kami sebarkan di jalan-jalan, di tempat-tempat yang lain, begitupun juga di rumah sakit kami menyebarkan semua APD itu hingga tersebar. Nah, jadi
intens, yang katakanlah kami juga kolaborasi, memang ada tim ahli katakanlah yang disiapkan oleh Dinas Perdagangan Industri dan DKUM, yaitu yang untuk para coaching dan pelatih-pelatih yang intens itu ada, tapi saya juga dalam hal ini terus mengikuti Mbak, seperti itu. Keren banget, Masya Allah. Jadi memang untuk strategi untuk tetap berdiri teguh di saat pandemi ini kita ya nggak bisa berdiri sendiri ya Bun, Betul. bergandengan, berkolaborasi, bersinergi dengan pihak. Beruntung sekali yang menjadi UMKM di Kota Depok nih, begitu pandemik langsung Dekranasdanya punya inisiatif untuk yuk kita sama-sama bikin APD gitu ya Bun, sampai 700 Ya. APD di. Oke, waktu itu juga Nina Nugroho membagikan 1000 APD Bun. Kalau udah ini ya kita udah ngobrol bisa kerjasama tuh Bun, Masya Allah. Iya, kita baru belakangan ya, wah seru banget ya. Ya siap, nanti yang lain ya Bun, Insya Allah kita bisa berkolaborasi. Baik, lalu Bun, pastinya kan selama pandemi ini berat ya situasinya untuk para UMKM gitu. Tadi juga Bunda sudah menjelaskan dari pembinaan dan mempermudah izin legalitas perizinan dan segala macam. Apalagi nih Bun yang Dekranasda lakukan untuk membawa UMKM keluar dari krisis akibat pandemi Bun. Supaya ini bisa ada yang bisa mengimplementasikannya ke dalam usahanya, atau juga ada Dekranasda lain yang dengar gitu Bun, bisa di Iya, iya. juga gitu Iya. kan inspirasi sekali Dekranasda Depok. Mau Bun gimana? Oke. Di samping kami melakukan, saya dan teman-teman melakukan pendampingan tadi untuk mereka tetap semangat, karena curhat-curhatnya gitu, gimana Bunda? Iya, iya. Sabar, sabar. Saya bilang ada banyak pesan cinta Allah, pesan Tuhan yang itu sangat-sangat kita rasakan. Tidak semuanya negatif. Maka berkreatiflah, terus melakukan berbagai hal agar kita pun juga bisa melahirkan satu inovasi dan kreativitas baru. Nah, itu terus dikembangkan. Tapi hal yang lain juga bahwa dari dinas pun, karena seperti kemarin pada tahun yang lalu, ulang tahun Depok itu persis 27 April, nah kami juga bangkit. Nah, itu recover, terus mencoba untuk mengajak mereka sebagai produksi. Maka apa yang dilakukan? Mereka juga tetap memberikan workshop, mereka juga melakukan satu pertemuan rutin lewat online gitu ya. Di samping juga dari dinas dengan pelatihan pembekalan secara online, mereka kemudian juga secara marketplace sekarang tuh sudah diberikan ruang juga, hingga kemarin ada bazar secara online yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Dan dalam waktu dekat saya nih sedang merampungkan itu juga atas nama Dekranasda, sudah mulai mengumpulkan, ayo buat video semuanya dari semua unsur ini, nanti akan kita tampilkan, kita undang semua masyarakat agar bela beli Depok. Saya katakan bahwa jangan ngaku orang Depok kalau nggak tahu berbagai hal yang dimiliki oleh orang-orang Depok. Demikian, Mbak. Betul, bela beli Depok nih. Wah, keren banget ini Bun. Saya sampai nulis dulu nih Bun. Bela beli Depok ini udah mulai dari Dirgahayu Kota Depok waktu bulan April itu Bun? Iya, Atau Mbak, sudah lama, sekitar 2 tahun, bahwa kita memang harus sudah mulai mencintai, maka kami pun juga sudah mulai mengajak para dinas dan masyarakat, ada hari di mana mereka menggunakan produk batik Kota Depok. pakai batik Depoknya setiap hari apa Bun? Hari Jumat. Jumat. Oke, baik baik baik. Iya. Lalu Bun, gimana sekarang nih Bun dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan untuk bangkitnya UMKM Kota Depok? Sekarang pengaruhnya bagaimana Bun dari semua yang sudah dilakukan oleh Dekranasda? Udah ada bisik-bisik atau mungkin obrolan kembali dengan para UMKM gimana nih gitu kan selama pandemi ini? Perlahan tapi pasti, bahwa Depok memang sebagai apa ya, dulu
awal pandemi COVID itu kan heboh tuh mulai dari Depok. Kemudian juga karena kita berada di kota apa ya, di lingkari Jakarta, Bekasi, Tangerang dan yang lain, dan kita memang lumayan tinggi. Tapi bersyukur bahwa upaya pemerintah Kota Depok itu sudah hampir mendekati 70% vaksin ini berjalan untuk masyarakat Depok dan cukup signifikan hingga PPKM mulai apa ya diberikan satu kelonggaran, maka kami pun sudah mulai melakukan kemudian di dekat Sawangan dan beberapa mal-mal yang kemudian mereka tumbuh. Dan saya juga bilang, insya Allah kalau semuanya masih mau mengikuti protokol kesehatan, Dekranasda juga sudah mulai mau melakukan kegiatan di halamannya tuh bisa juga melakukan bazar-bazar dan yang lain-lainnya. Nah ini satu peluang dan kesempatan buat kita karena seperti kemarin juga Indonesia in your hand ya Pak Amir Yanto juga satu melakukan kerjasama agar kita juga melakukan pemasaran di Helsinki, di beberapa negara benua Amerika dan Eropa, ini pun juga masih terus kami lakukan. Jadi peluang dan kesempatan ini selama ada di depan mata, yuk kita manfaatkan bersama-sama. Jangan apa namanya, jangan kita menyerah. Mari kita lakukan terus dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang kita kerjakan. Bahwa sesungguhnya yakin ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Tuhan akan memberikan janjinya bahwa rizki akan terbuka lebar di hadapan orang-orang yang memiliki kesungguhan ya, bahkan tanpa diduga ya. Seperti rendang Uni Tuti itu udah sampai Belanda loh gitu. Dan ini banyak sekali disukai oleh orang-orang yang mau melakukan traveling umroh, yang pokoknya keluar, termasuk juga di kementerian seperti Delira Jusius Blimbing itu sudah mulai masuk ke perkantoran di kementerian dan beberapa dinas-dinas. Insya Allah kita selalu optimis Mbak Nina. Luar biasa, kuncinya tadi ya Bun, inovasi dan kreativitas tuh. Ya, tidak pernah berhenti. Sehingga pandemik ini merupakan ujian bagi kita semua untuk sama-sama menggali kembali kreativitas kita agar supaya kita bisa terus berinovasi. Jangan-jangan tanpa pandemik kita terlena dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, sehingga inovasi-inovasi yang seharusnya sudah lahir belum maksimal gitu ya Bun. Dengan adanya pandemik seperti ini, kita mau tidak mau bergerak bersama, berpikir bersama, akhirnya lahirlah inovasi-inovasi yang luar biasa. Baik Ibu, izin untuk mulai membacakan pertanyaan dari para profesional yang sudah nonton sore hari ini, Bu. Pertanyaan pertama dari Milda _00. Bunda Eli, kalau apakah harus bergabung dengan komunitas UMKM dahulu atau bisa perorangan, katanya Bun? Mengurus perizinan harus komunitas atau dari ya. Ya ini bisa langsung Mbak ke dinas-dinas ya. Tapi komunitas-komunitas yang mulai terbangun pun juga mereka atas inisiatif mereka itu sudah mulai yang tadi saya katakan ada Kulindo ya, Kuliner Indonesia Kota Depok, ada AIKD Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok. Kemudian ada fashion komunitas Kota Depok, ada crafter Kota Depok. Itu kayaknya bisa deh. Di IG juga kita bisa mulai muncul ya apa yang mereka lakukan. Cuman kalau kemudian biasanya kalau yang perorangan kita pun juga ya akan melakukan seleksi bagaimana dan seterusnya. Itu harus jalurnya memang harus melakukan kegiatan ini dan harus dengan dinas seperti itu. Tapi berusaha bahwa ya seperti kemarin kami juga mencoba untuk membebaskan pajak bagi yang pemula atau yang kemarin itu dampak-dampak itu tadi itu kami pertimbangkan agar tumbuhnya semangat agar tidak menyerah gitu para UMKM itu adalah kebijakan Kota Depok. Berarti perorangan juga sebenarnya mengurus izin juga bisa karena melalui dinas-dinas terkait bisa. Ya Bun.
hanya kalau bergabung dengan komunitas pastinya mendapatkan informasi yang lebih akurat, nggak ada hoax, dan juga lebih update gitu mungkin ya Bun ya. Iya, Baik, iya. pertanyaannya Bunda, selama pandemi dilakukan pameran atau tidak Bun? Bagaimana model pameran yang sesuai mengingat pandemi harus menjaga protokol kesehatan katanya Bun. Iya. Ya, tadi pameran secara online. Nah, ini menjadi salah satu pilihan yang membuat kita aman, tapi kita juga bisa melihat langsung bagaimana para fashion ini, komunitas, mereka menampilkan baju-bajunya dengan model-modelnya yang cantik dan menawarkan berbagai hal yang tentunya ini menjadi salah satu pilihan. Belum lagi ya kita kreatif lah biasanya, masing-masing fashion pun juga membuat video untuk ditampilkan di medsos seperti itu. Baik, Bun, pertanyaan dari olsh.kopi01 nih Bun, strategi Ya, apa saja yang pemerintah Kota Depok guna mendorong UMKM bangkit pasca pandemi COVID-19? Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bunda, mungkin ada yang mau ditambahkan Bun, strategi iya, bangkit pasca pandemi. iya. Kita harus tetap smart ya, bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah kerja keras. Dan kita yakin bahwa yang di atas sana juga akan memberikan jalan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Tuhan menegaskan bahwa di balik kesulitan akan ada banyak kemudahan. Maka lahirlah sebuah kreasi, inovasi dengan keyakinan, semangat kebersamaan, ini harus terus bangkit buat kita. Jadi bagaimana mengupayakan kerja keras kita dengan smart, cerdas ya. Secara spesifik kita harus lebih fokus gitu ya. Kemudian M-nya singkatannya itu tadi measurable, bahwa kita pun juga harus benar-benar bisa nih mengukur target-target apa yang harus kita lakukan. Kemudian secara A ya, smart ini A-nya adalah achievable, adalah kita pun juga harus bisa yakin kita bisa melakukan. Kemudian secara R, relevan, bahwa kita pun juga melihat apa sih yang jadi kebutuhan gitu. Nah ini kita harus bisa jadi itu tadi dari fashion nyebrang ke kuliner, dari kuliner nyebrang ke craft dan yang lain, kenapa enggak gitu kan? Ini yang dibutuhkan satu upaya-upaya yang pangsa pasarnya nih yang lagi dibutuhkan seperti apa gitu ya. Dan ini menarik, seorang dosen teman saya mengatakan, ternyata penghasilan gue sekarang lebih gede loh daripada ngajar gitu. Nah, saya bilang gitu di situ. Kemudian dari R, dari T-nya adalah time bound. Jadi kita pun juga harus memikirkan bahwa kita harus punya target nih, apa yang harus kita lakukan dalam waktu sekian, menghasilkan apa. Dan hal yang menarik, saya sangat terinspirasi seorang anak muda, katakanlah ibu muda. Beliau fokus di pendidikan, tapi di samping itu juga melakukan satu upaya dengan membuka usaha cireng. Jadi ada kampung cireng di Depok itu yang sangat luar biasa dan punya kekhasan, memang cireng lahir dari Bandung. Tapi ini bumbu rujaknya itu yang bikin nagih dan ngabibita gitu ya, yang bikin orang kangenin gitu kan. Nah, ini yang dilakukan ini dengan berbagai upaya, maka lahirlah kemudian dia nggak pernah pelit, dia nggak pernah terus untuk melakukan berbagi, hingga cireng-cireng ini terus ada kriwil, ada brekele, ada macam-macam gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga banyak sekali menginspirasi saya mengikuti bagaimana gerak mereka, baik secara komunitas maupun personal. Jadi tetap semangat, kerja smart ya. Tentunya kerja ikhlas, kerja cerdas dengan smart yang tadi saya jelaskan, dan kerja profesionalitas. Yakin semua akan berhasil. Ya, luar biasa. Sebenarnya pintu rezekinya masih ada Bun ya, tapi memang sedang bergeser. Analoginya mungkin seperti itu. Kita tinggal menemukan di mana pintu tersebut. Bukannya tertutup, Betul. insya Allah tertutup, karena Iya, masing-masing punya masing-masing. Kita tinggal mencari pintu rezeki mana yang terbuka untuk kita. Tadi nggak apa-apa ya Bun, dari fashion ke craft, iya, ke apa namanya, ke food gitu kan, lintas-lintas usaha, yang penting kita masih bisa sama-sama
membuktikan diri bahwa kita berdaya untuk bisa tetap kokoh berdiri di masa pandemik ini. Menarik sekali Bunda. Ada pertanyaan selanjutnya Bun dari Ul M_I. Halo, mau tanya Ibu Bun, apa saja penghalang nih atau yang menjadi hambatan untuk pemerintah Kota Depok menjalankan atau menghadapi UMKM di masa pandemi? Oh, mungkin kan ininya ya Bun ya, tantangannya nih untuk tetap bisa UMKM Kota Depok itu tetap bisa kuat berdiri mungkin nih Bun. Ya, itu ada banyak hal. Makanya komunitas ini adalah fungsinya juga untuk menguatkan beberapa yang mungkin itu tadi tersandung, merasa bahwa pandemi ini menjadi badai buat mereka gitu ya. Nah ini yang kemudian kita juga mencoba untuk saling, makanya saya kadang-kadang bertanya, Mbak bagaimana ini kabar ini dan seterusnya. Nah itu pun juga kita harus bangkit. Maka sebagai salah satu upaya kita pun juga terus menyapa mereka dan melakukan satu nilai edukasi, memberikan bimbingan, pembinaan agar mereka yuk bangkit berdiri. Nah ini saya seringkali mengilustrasikan dalam kehidupan itu nggak akan lepas dari permasalahan. Ibarat kita lagi di arena boxing gitu ya, di arena ring ya. Satu saat mungkin tonjokannya, tamparannya hanya ringan gitu, tapi lebih keras lagi. Tapi satu saat kemudian menghantam kita, kita tersungkur jatuh. Tapi apa yang harus dilakukan oleh tim? Tentunya seorang wasit akan memberikan kesempatan, ayo kita hitung sampai hitungan ke 10, 1, 2, 3, 4. Sebelum 10 kita, yuk kita bangkit. Nah, inilah kemudian menjadi salah satu resep bagi kita, kesempatan masih ada gitu. Jadi beribu jalan masih ada. Kesempatan dan peluang ini tentunya ada pada kita. Yuk, semuanya harus tetap semangat dan yakin. Itu menjadi salah satunya. Luar biasa, keyakinan dan semangat itu yang menjadi modal utama motivasi kita selalu bergerak nih Bun, karena pergerakan itu yang membuat kita bisa beralih dari satu situasi ke situasi yang lain, walaupun lambat tapi paling tidak ada progres, dimana nanti kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu akan terasa juga pengaruhnya ya. Baik ya. Pertanyaan selanjutnya Bun dari Dewi. Bunda Eli, saya UMKM Depok sudah mendapat banyak kemudahan dalam berusaha, terutama legalitas katanya nih Bun. Wah, sudah diverifikasi sama UMKM-nya langsung nih Bun. Hanya saja dalam pemasaran. Kapan ada pelatihan dalam hal pemasaran Bun katanya. Wah, Oke, siap nanti ya. Ya, siap tunggu pada waktunya nanti. Dan ini makanya saya seringkali, ayo dong kasih masukan, apa sih yang menjadi kebutuhan. Nanti saya akan sounding juga dengan dinas-dinas, tentunya kita akan hadirkan para pakar ya. Nah, termasuk nih Mbak Nina barangkali juga ingin membantu para teman-teman agar mereka go nasional, go global, tentunya ini menjadi impian mereka, Mbak. Betul, Masya Allah. Rasa lokal tapi bercita rasa global gitu Bun. Ya. Seperti itu tuh Bun. Siap, kalau Nina siap kapanpun Bunda panggil, jus langsung bergerak Nina Bun. Iya. Kita kan baru ketemu sekali Mbak. Iya Bun, sekali aja udah ada ininya Bun, hasilnya. Alhamdulillah banyak teman-teman komunitas Fashion Depok. Makasih. Makasih ya. Minggu nih Bun, keren banget. Mereka sangat antusias, aktif, dan semangat. Itu ya, daya juang, mentalitas itu yang membedakan UMKM Depok bisa bangkit atau tidak bisa bangkit dari keterpurukan ini. Seperti itu Bun. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bun, dari Sima 10677. Apa aja sih Bun yang sekarang ini jadi permasalahan yang dihadapi UMKM Depok katanya Bun? Ya. Kalau saya melihat bahwa perbanyak networking, ya, kita bisa saling ngobrol, kita bisa saling bertanya, bahkan mungkin ya bukan mungkin ya, kalau dalam itu kan kemarin Depok itu ada tim jawara ya,
yang terus melakukan satu pendampingan. Nah, di sini pula kita bisa belajar sebenarnya peluang-peluang apa yang memungkinkan dilakukan. Ya kalau soal kendala tetap ada lah ya, tapi kita berusaha meminimalisir apa yang kita lakukan, maka itu nggak menjadi satu halangan. Nah ini kesempatan. Salah satu contoh, seorang ASN di Kota Depok ya, masih muda usia, mungkin 30 ke atas lah, belum 40, tapi itu konon menurut informasi bisa menghasilkan 1 M 1 bulan. Nah ini berkat kompaknya bersama suami melihat peluang bahwa sekarang kan lagi tren nih tanaman. Nah itu luar biasa. Jadi pengirimannya tuh sampai keluar-keluar kemana-mana ya, ujung Indonesia katakanlah. Nah disinilah kita mencoba barangkali kita pun juga melihat sukses story, best practice, apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang memang mereka berhasil gitu. Dan di sini kita cakap untuk melihat apa nih gitu ya peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk agar kita pun juga bisa berperan aktif dan produktif. Betul. Ubah tantangan menjadi peluang ini nih Bun Ya, ya. betul. Yang kita bersama ya Bun ya. Mudah-mudahan success story dari ASN tadi bisa sama-sama diaplikasikan oleh UMKM Depok karena beliau sukses menjadikan tantangan pandemi ini menjadi sebuah peluang yang keren banget. Kalau nggak ada pandemi kayak nggak mungkin bergerak ke usaha tanaman kan Bun ya, Ya, yang akhir hasilannya sampai dengan 1 miliar 1 bulan, luar biasa. Baik, Ibu masih ada pertanyaan nih Bun dari Tisalka. Ada nggak sih Bu cara untuk menjadi cara untuk mendaftar UMKM kalau ingin gabung di tempat apa ya, mungkin ini ya Bu ya, cara mendaftar jadi UMKM tergabung di Dekranasda Depok gitu Bu kayaknya Bu. boleh. Nanti datang ke Dekranasda atau nanti ke Dinas Perdagangan Industri. Selama ini kolaborasi dengan 3 dinas tersebut ya. Bahkan terakhir saya ada di Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Keluarga. Itu kemarin saya menyampaikan terkait dengan TTG ya, teknologi tepat guna. Nah ini banyak sekali UMKM baru yang kemudian hadir di sana untuk apa ya, melahirkan produk-produk baru seperti apa ya, alat-alat ini Mbak. Jadi karena teknologi tepat guna itu ada alat membuat kerupuk yang ringan dan yang lain, belum lagi ada anak SMA yang ketika kita buka dalam sebuah lomba itu hidroponik dengan teknologi yang oke banget gitu ya. Nah sekarang kan kalau kita lihat di Depok itu ya memang lahan sedikit, tapi dia bisa memanfaatkan ruangan untuk bikin hidroponik kecil gitu. Ya minimal untuk diri dia sendiri, tapi kemudian untuk pengembangannya nanti. Banyak kayaknya yang peluang-peluang seperti itu yang bisa dilakukan. Tuh, luar biasa sekali teknologi tepatnya juga sangat Benar. dibutuhkan sekarang nih Bun, karena ketepatan terkait kegunaan apa sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang kita berikan itu fit gitu ya Bun, ngekrok Ya. gitu. Baik, Sip. pertanyaan lagi dari Lina Mah underscore si Bunda Eli, apa masih ada BLT untuk UMKM warga Depok katanya Bun, dan apa Ya. syaratnya? Oke, nah ini saya nggak langsung ya, karena kalau saya bilang ini kan masalah saya bukan ASN, saya sekedar istri wali kota yang lebih menekuni. Nah ini masalah BLT, bantuan langsung tunai yang terkait dengan permasalahan masyarakat itu ada di dinas sosial. Dan selama ini emang ada yang dari pusat, ada provinsi, ada juga di Kota Depok. Tapi saya kayaknya kurang paham kalau hal ini saya nggak masuk di dalamnya, Mbak. Tapi jelas ada. Hingga kemudian nanti bisa konsultasi ke Bapak Lurah, Bapak RT di tempat di mana Ibu tadi berada. Baik, ya. Pertanyaan lagi Bun, katanya bagaimana membangun mental para UMKM nih ketika penjualannya drop karena COVID, dan cara Ibu membangkitkan mereka dari keterpurukan bagaimana katanya Bu. Pertanyaan dari Mesati. Iya. Ya.
Ini yang salah satu memang saya suka diminta untuk menjadi narasumber di dalamnya, bahwa hidup adalah dinamika. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan memberikan satu pusaran pada kita semuanya, tentunya siapa yang terbaik dari di antara kita. Nah, kita juga menyadari bahwa di balik ujian tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Teruslah kita bergerak untuk melakukan hal kebaikan bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Hingga kita pun juga jangan menyerah dengan satu kondisi seperti sekarang ini, yakin bahwa Allah, Tuhan akan membantu kita. Maka kalau kita punya teman, punya sahabat, insya Allah kita juga saling mensupport untuk fastabikul khairat. Yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah manfaatnya sahabat, teman ketika kita terpuruk, mereka juga akan membantu kita. Demikian. Masya Allah. Bunda ini kalau berbicara meneduhkan sekali, Masya Allah. Senang jadi apa ya, termotivasi secara mental, termotivasi juga secara rohaninya gitu Bun. Iya. Bun, Nina izin satu pertanyaan lagi sebelum kita berpisah karena 17.48 maghrib ya Bun ya. Jadi izin sudah lebih awal supaya bisa sama-sama menjalankan sholat maghrib, kita nggak cross maghrib gitu Bun. Baik, dari pengalaman Kota Depok nih Bun, untuk membina UMKM-nya, apa saran dan pesan yang bisa dibagikan kepada para pelaku UMKM lain agar bisa bertahan di masa krisis akibat pandemik seperti sekarang ini Bun? Silakan Bun, tips dan triknya sebelum kita berpisah nih Bun untuk para UMKM. Ya. Satu, bahwa kita berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik, ya. Tentunya baik secara personal maupun komunitas, kita bisa saling komunikasi di sana. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti untuk lakukan kolaborasi dalam berbagai hal. Katakanlah seperti ini, saya seringkali menawarkan, jangan ego sendiri. Coba kalau kita mau gabung gitu ya, seperti mungkin dia ahli dalam bikin pepes, tapi yang ini bisa jadi sayurannya, ini apanya dan seterusnya. Itu kan bisa menjadi satu semangat kita kebersamaan. Karena di tim penggerak PKK ada hal yang menarik, itu ya the power of emak-emak lah ya. Tapi mereka berusaha untuk merangkum, sampai mereka juga menawarkan jasa gitu kalau dibutuhkan, sampai suatu hari bunda perlu untuk nata tamannya dan seterusnya, kami siap loh datang. Nah, ini yang semangat kemudian mereka membuat koperasi sampai kemudian bisa 1 tahun, memang untuk kelas mereka yang hampir mendekati 1 M ya, 1 tahun itu tadi, itu luar biasa gitu. Nah, kebersamaan inilah yang kemudian dibangun. Maka jaringan dari mulai komunikasi yang baik, kemudian lakukan networking tadi dengan kolaborasi dan kerjasama, hingga kemudian bisa melakukan seperti itu. Seperti contohnya, saya komunikasi juga dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Itu mereka rutin melakukan kegiatan di Jumat Berkah. Itu kolaborasi dengan pasar-pasar, Mbak. Jadi kemudian mereka makanan sayuran-sayuran yang sudah hampir terbuang, mereka olah, yang kemudian besoknya dibagikan, tempe dan yang lain-lain. Nah, ini sisi lain ya, bahwa jadi keberkahan kita kolaborasi dan komunikasi itu membuka peluang kita untuk banyak melakukan hal. Kemudian menjadi orang yang mau maju, tentunya kita juga harus membuka diri. Jangan baper, kudu baper. Baper pertama, itu seringkali kita suka dinasehatin, dikasih masukan, kita udah langsung mengkerat, mundur gitu ya. Ciri orang baper tuh kalau di grup gampang left gitu, sebentar-bentar left karena nggak siap gitu kan. Nah, baper yang kedua adalah bawa perubahan, ini hal yang positif. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, yuk kita lakukan. Jadi mungkin memang kita juga harus mempersiapkan diri, terlebih lagi tadi ketahanan mental, bahwa kita punya yang di atas sana, ketika kita meyakini, jangan pupus. Jadi pagi hari selalu menyiapkan diri, semangat cinta, spirit surga yang kita bangun, bahwa masih ada kesempatan untuk kita melakukan perbaikan. Insya Allah seperti itu. Enak banget makan pepes tuna, cakep. Tambah lagi pakai sambal terasi,
Aduh, sore hari ini saya ingin mengucapkan beribu-ribu apa ya kepada Mbak Nina. Terima kasih. Cakep, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Alhamdulillah. Sore Oke. luar biasa sekali perbincangan kita. Mohon maaf harus diudahi karena kita supaya bisa sama-sama melanjutkan ibadah sholat maghrib. Terima kasih banyak Bun atas semua insight yang Ya. sudah diberikan. Insya Allah mudah-mudahan UMKM Kota Depok selalu uh, bangkit, selalu semangat, selalu termotivasi Amin. menghasilkan berbagai macam inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Salam hormat dari saya Bunda, salam sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya. Amin. Saya tutup ya Mbak. Dari saya, gadis cantik Siti Asia. Kalau belum nikah nggak boleh disentuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Silakan Bunda. Ya. Dadah. Monggo, baik. Luar biasa sekali ya tadi obrolan kita dengan Bunda Eli, Ketua Dekranasda Kota Depok. Tadi tips dan triknya kepada para UMKM agar supaya bisa senantiasa berdiri tegak di masa pandemi. Yang pertama adalah pastinya menjalin komunikasi baik personal atau secara komunitas. Yang kedua, yuk kita berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, membuka diri nih, jangan baper. Kita sama-sama melihat peluang yang ada dan menciptakan tantangan menjadi peluang. Baik para dan profesional semua, terima kasih atas waktunya dan supportnya untuk terus nonton Nina Nugroho Solutions episode 104 sore hari ini. Kita juga sudah mendapatkan nama pemenang dari episode sore hari ini, tanggal 29 Oktober 2021. Pemenangnya adalah @ulvm_e. Pertanyaannya, apa saja penghalang atau hambatan permasalahan untuk pemerintah Kota Depok menjalankan atau menghadapi tantangan UMKM di masa pandemi? Selamat kepada pemenang. Silakan untuk mendapatkan hadiahnya masuk ke Instagram Nina Nugroho Store. Di Instagramnya terdapat bio yang terdapat link, tinggal diklik nanti terhubung dengan sales advisor kami, kemudian selanjutnya akan dibantu untuk mendapatkan hadiahnya. Terima kasih kepada wanita berdaya semua, para dan profesional sore hari ini luar biasa sekali. Jangan lupa selalu jaga kesehatan karena dengan sehat kita akan selalu bisa berdaya. Yuk mari kita sama-sama melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia melalui tetap berkarya dan melakukan sesuatu. Bergeraklah walau perlahan, yang penting kita bisa bertumbuh bersama, kemudian bisa beralih dari satu keadaan ke keadaan lain untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, saya Nina Nugroho, pamit undur diri dari hadapan para dan profesional semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Selamat sholat maghrib.